Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Filsafat Umum ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Filsafat Barat abad ke-18. Yang pertama, Aufklärung atau pencerahan. Menurut Immanuel Kant, zaman pencerahan adalah zaman manusia keluar dari keadaan tidak akil balik yang disebabkan karena kesalahan manusia sendiri. Voltaire menyebut zaman pencerahan adalah zaman akal. Sikap pencerahan terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat adalah demikian, bahwa orang membuang jauh-jauh ajaran Descartes. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama, Jas Berkeley. Pangkal pikiran Berkeley bidang teori pengenalan yaitu bersandar pada pengamatan. Pengamatan bukan terjadi karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati, melainkan karena hubungan antara pengamatan indera yang satu dengan pengamatan indera yang lain. Gagasan-gagasan itu adalah pasif. Gagasan kekerasan bukanlah hasil subjek yang mengamati sendiri. Penyebab pendesakan kepada roh itu ialah substansi rohani yang tertinggi, yaitu Allah. Segala pengamatan manusia, dunia tetap berada, yaitu di dalam kesadaran Allah yang kekal. Bagi Berkeley, keyakinan ini adalah suatu bukti yang kuat tentang adanya Allah. Yang kedua, yaitu Voltaire. Ia bersekolah di Yesuit. Ia belajar sastra, sejarah, ilmu hukum, politik, ilmu pengetahuan alam, kesenian, dan filsafat. Menurut Voltaire, agama alamiah yang memenuhi tuntunan akal terdiri dari bahwa orang mengasihi Allah dan berbuat adil serta berbuat baik terhadap sesamanya sebagai terhadap saudaranya. Mengenai jiwa, bahwa kita tidak mempunyai gagasan tentang jiwa yang kita amati hanyalah gejala-gejala psikis. Perkenalkan, nama saya Lili Manzilatur Rahmah, absen 14. Saya akan menjelaskan tentang tokoh Jean-Jacques Rousseau. Pertama, kebudayaan bertentangan dengan alam, sebab kebudayaan merusak manusia. Manusia alamiah, yaitu manusia yang dilahirkan dari kandungan alam, adalah manusia yang baik yang senantiasa berbuat sesuai dengan asas-asas yang tetap, yang tidak berubah. Hidup bermasyarakat adalah perlu sekali. Sekarang orang tidak mungkin lagi hidup tanpa pertolongan orang lain. Perjanjian kemasyarakatan dan perjanjian biasa menurut Rousseau memiliki perbedaan bahwa di dalam perjanjian kemasyarakatan itu orang menanggalkan kehendak sendiri, kepentingan sendiri, dan hak-hak khususnya. Sedang di dalam perjanjian-perjanjian biasa hak perseorangan justru ditetapkan dan diteguhkan. Kekuasaan yang menetap undang-undang di dalam negara dibentuk dari penguasaan dan rakyat yang bersama-sama mewakili kehendak umum. Rousseau tidak menghendaki adanya badan perwakilan rakyat atau parlemen, karena kehendak parlemen tidak mengungkapkan kehendak umum. Cita-cita Rousseau lebih tepat diwujudkan dalam negara-negara kecil. Mengenai agama, Rousseau berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi. Mengenai pendidikan, Rousseau berpendapat bahwa pendidikan berhubungan erat dengan ajarannya tentang negara dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Fahma Kolbi Ilmilahi Fauzi, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Immanuel Kant. Immanuel Kant dilahirkan di Königsbergen, Jerman. Ia belajar filsafat, fisika, ilmu pasti, dan juga menjadi guru besar dalam ilmu logika dan metafisika. Filsafat Immanuel Kant menghantarkan suatu gagasan baru yang memberi arah kepada segala pemikiran filsafat di zaman yang lebih. Filsafat Kant disebut krisisme
merupakan perbedaan antara pengenalan yang murni dan tidak murni yang tiada kepastiannya. Ilmu pengetahuan menuntut adanya putusan-putusan a priori yang bersifat sintesis. Putusan-putusan yang sintesis a priori yaitu putusan-putusan yang sekalipun sintesis namun tidak tergantung dari pengalaman. Daya pengenalan roh adalah bertingkat, dari tingkat yang terendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Keluasan adalah sebuah bentuk formal penginderaan. Menurut Kant, kategori adalah bentuk-bentuk di dalamnya aku transendental berpikir. Menurut Kant, kategori secara khusus bersifat asasi adalah kategori-kategori yang menunjukkan kuantitas, kualitas, hubungan, dan modalitas. Menurut Kant, suatu kejadian kita sebut nyata atau memiliki nilai objektif jikalau kejadian itu sesuai dengan hukum menggabungkan diri pada sistem pengalaman kita. Menurut Kant, etika dijadikan pegangan ialah gagasan bahwa ada suatu intuisi pada manusia yang mengatakan bahwa tiada sesuatu yang lebih daripada sesuatu perbuatan yang dilakukan karena kehendak baik, lepas daripada buah-buahnya. Kant membuat sintese antara agama yang murni akali dengan agama seperti yang diajarkan oleh agama Kristen. Agama adalah moral. Filsafat kritis yang dikemukakan Kant bersifat dualistis. Sifat dualistis itu lebih jelas lagi tampak dalam pemisahan di antara alam yang diamati panca indera dan yang dikenal ilmu alam. Bagian terakhir dari filsafatnya yang teoritis Kant yang membicarakan tentang Allah, di situ ia membicarakan hal bukti-bukti adanya Allah. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.